ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Akhirnya sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 14 Maret 2025. Sidang ini menjadi titik terang dalam proses hukum yang sempat terhalang karena Hasto menolak untuk memenuhi pemanggilan dari KPK. Proses hukum yang dihadapi Hasto ini melibatkan dua dugaan besar, yaitu suap dan perintangan penyidikan. Kasus ini berkaitan dengan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan serta buron KPK Harun Masiku yang hingga kini masih dalam pencarian. Sidang ini bukan hanya menarik perhatian karena keterlibatan tokoh politik besar seperti Hasto, tetapi juga karena drama politik yang mengiringinya. Pihak Hasto sudah mengajukan pra-peradilan untuk menggugurkan statusnya sebagai tersangka. Namun pada tanggal 13 Februari 2025, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menolak permohonan tersebut. Dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, status tersangka Hasto tetap sah dan proses hukum yang dijalani oleh Hasto tetap berlanjut. Sebelum sidang dimulai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengumpulkan sejumlah kader partainya untuk menunjukkan solidaritas terhadap Hasto. Instruksi Megawati kepada kader-kader PDIP untuk turun ke bawah, mendekati masyarakat dan memberikan dukungan penuh kepada Hasto yang akan menjalani sidang pembacaan dakwaan. Instruksi ini bukan sekedar bentuk dukungan, melainkan juga ditafsirkan sebagai strategi politik PDIP untuk menguatkan narasi bahwa Hasto sedang dikriminalisasi oleh pihak-pihak tertentu. Solidaritas dari PDIP ini bisa dipahami sebagai upaya untuk menghindari stigmatisasi terhadap partai, serta menjaga citra Hasto sebagai tokoh yang mungkin menjadi korban dari proses hukum yang tidak adil. Namun, upaya politik yang dilakukan oleh PDIP dalam mendukung Hasto dengan menginstruksikan kader-kader partai untuk memberikan dukungan publik dapat menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat. Di tengah proses hukum yang sedang berlangsung, langkah ini dapat dianggap sebagai tekanan terhadap independensi lembaga hukum karena menghadapkan lembaga peradilan dengan opini masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa hukum bisa dipengaruhi oleh kekuatan politik yang besar yang justru dapat mencoreng wajah independensi lembaga peradilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa PDIP sebagai partai besar yang berkuasa memiliki pengaruh politik yang kuat. Oleh karena itu, solidaritas yang mereka tunjukkan terhadap Hasto bisa dipahami sebagai bentuk kesatuan dalam menghadapi serangan terhadap salah satu tokohnya. Namun ketika dukungan tersebut disampaikan secara terbuka dan terorganisir, publik dapat merasa bahwa ada upaya untuk mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung. Proses hukum yang objektif dan tidak terbebani tekanan politik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Meskipun ada upaya politis untuk mendukung Hasto, keputusan hukum harus tetap didasarkan pada bukti-bukti yang ada, bukan pada tekanan atau solidaritas politik. Dalam hal ini, Hasto tetap harus menghadapi dakwaan atas dugaan suap terhadap Wahyu Setiawan dan perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku. Sidang ini akan menentukan apakah Hasto benar-benar terlibat dalam tindakan ilegal atau apakah klaimnya bahwa dirinya adalah korban kriminalisasi dapat dibuktikan. Pada titik ini penting untuk dicatat bahwa narasi yang dibangun oleh Hasto yang menyatakan bahwa dirinya sebagai korban kriminalisasi bukan sekedar klaim pribadi. Sebaliknya, ini adalah bagian dari strategi politik yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi publik. Jika pengadilan akhirnya menyatakan Hasto bersalah,
ada kemungkinan sekelompok orang akan menganggap pengadilan tersebut tidak berjalan dengan baik dan bahwa keputusan itu dipengaruhi oleh kekuatan politik. Namun, jika Hasto dibebaskan, ini juga bisa menjadi narasi yang mengatakan bahwa pengadilan takut dengan tekanan massa yang besar dari PDIP dan pendukungnya. Narasi seperti ini berpotensi merusak persepsi publik terhadap independensi lembaga peradilan, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum lebih fokus pada tekanan eksternal dan bukan pada fakta dan bukti yang ada. Hal ini bisa mengarah pada ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan menyebabkan keraguan besar di masyarakat mengenai integritas lembaga peradilan Indonesia. Oleh sebab itu, narasi seperti itu berbahaya dan mengancam terwujudnya keadilan yang tidak memihak. Sidang Hasto Kristianto ini menjadi sebuah panggung besar yang menggambarkan betapa rapuhnya keseimbangan antara hukum dan politik di Indonesia. Di satu sisi, ada upaya untuk membangun narasi bahwa Hasto sedang menjadi korban dari kriminalisasi. Sementara, di sisi lain, proses hukum tetap berlanjut untuk menguji kebenaran tuduhan yang diajukan. Pada akhirnya, yang akan menilai jalannya proses ini adalah rakyat Indonesia yang tentunya menginginkan keadilan dan transparansi dalam setiap proses hukum. Hasto Kristianto sebaiknya tidak memframing dirinya sebagai korban atau berusaha memainkan peran sebagai pihak yang terkriminalisasi dalam kasus ini. Alih-alih mengandalkan narasi negatif atau menggugah simpati, yang lebih bijak adalah menjalani proses peradilan dengan jujur dan transparan, membawa bukti yang kuat, serta mendatangkan saksi-saksi yang relevan. Rakyat Indonesia tentu akan menilai sendiri jalannya proses hukum ini, dan jika Hasto memang tidak bersalah, maka ia akan dibebaskan dengan sepatutnya. Namun jika sebaliknya, sistem hukum yang adil harus mampu memberikan keputusan yang tepat. Yang lebih penting adalah menjaga wajah pengadilan agar tidak tercoreng oleh narasi kriminalisasi yang justru bisa merusak integritas lembaga peradilan tersebut. Proses hukum ini harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Apapun hasilnya harus diterima dengan lapang dada demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Sudah terlalu banyak drama politik yang disajikan kepada khalayak. Para politisi seringkali memainkan peran sebagai korban ketidakadilan. Tentu saja, setiap orang berhak membela diri jika dia merasa dirugikan dan proses itu bisa dilakukan di pengadilan. Narasi yang mengganggu proses peradilan dengan tekanan atau untuk mendapatkan simpati publik seandainya pengadilan memutus bersalah, itu tindakan yang kekanak-kanakan. Hadapi saja proses hukum itu dengan kesatria, keluarkan bukti untuk menyangkalnya, tak perlu kebanyakan drama. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sejak hari ini sampai berpekan-pekan ke depan, kita akan menyaksikan bagaimana KPK akan membongkar kejahatan yang dilakukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ini tentu adalah hal yang sudah lama ditunggu publik. Untunglah dua upaya pra-peradilan yang dicoba PDIP gagal total. Mulai Jumat 14 Maret ini, kita akan mendengarkan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi proses pembongkaran apa yang dilakukan Hasto dan PDIP sejak 2019 yang lalu. Kita akan mendengar paparan bukti-bukti yang menunjukkan apakah Hasto memang bertanggung jawab menyuap KPU untuk meloloskan Harun Masiku ke DPR dan apakah Hasto memang berusaha merintangi upaya penangkapan Harun Masiku. Saya sangat percaya Hasto memang bersalah. Dan kalau dia memang bersalah, sangat mungkin akan ada bukti-bukti lain yang bisa menunjukkan kejahatan yang lebih luas dari sekedar Hasto. Bukan lagi sekedar kejahatan individual, tapi juga kolektif di PDIP.
Upaya mengganggu Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kali ini sudah terlihat. Di luar pengadilan, ratusan pendukung PDIP berkumpul. Seperti diberitakan Kompas, mereka berpakaian hitam, berdiri bergerombol, serta memakai atribut mendukung Hasto. Di kaos yang mereka kenakan terbaca hashtag Hasto tahanan politik. Tapi kali ini di sisi lain ada pengunjuk rasa lain yang juga berorasi non-stop sejak sidang dimulai. Mereka berjumlah puluhan, membawa banner dan mobil komando yang berperan sebagai pengeras suara. Mereka menyuarakan tuntutan agar tidak ada intervensi kepada hakim dan hukum bisa ditegakkan tanpa pandang bulu. Apa yang terjadi ini memang proses yang akan punya catatan sejarah penting dalam politik Indonesia. Sebenarnya sih kasus Hasto ini sederhana. Cuma upaya penyuapan KPU senilai sekitar 1 miliar rupiah. Dan soal upaya menggolkan Harun Masiku untuk bisa jadi anggota DPR. Tidak ada tindak kriminal yang luar biasa sebenarnya dilihat dalam kacamata Indonesia. Mereka yang sudah terbukti bersalah dalam kasus ini juga sekarang sudah bebas dari hukuman. Dengan kata lain, kalau waktu itu Harun Masiku membiarkan dirinya ditangkap, isunya tidak akan berlarut-larut dan meledak seperti ini. Kalau Harun tertangkap, dia akan diadili, dinyatakan bersalah, dan mungkin dipenjara beberapa tahun. Tidak perlu ada nama Hasto terlibat. Tapi kini, karena Harun kabur, kondisinya menjadi seperti hidup segan mati tak mau. Harun harus tinggal di persembunyian, menyepi, terisolasi. Sampai sekarang pun dia masih diburu. Jadi nggak worth it, kata kaum milenial Jaksel. Lebih ironisnya lagi, kemungkinan besar dia melarikan diri bukan karena keinginannya sendiri. Dia kabur karena diperintah Hasto. Keputusan untuk memajukan nama Harun ke DPR, walau suara perolehannya relatif kecil, hanya sekitar 6.000, juga diperintahkan oleh Hasto. Masalahnya Hasto pula yang memerintahkan Harun untuk lari. Menurut KPK, Hasto bahkan memerintahkan Harun untuk merendam handphonenya agar tidak terlacak. Karena perintah Hasto itu, Harun harus jadi buronan selama 5 tahun. Seperti saya katakan, bila Hasto bersalah, akan ada nama-nama lain yang juga mungkin akan terkena. Apalagi kalau Harun kemudian juga tertangkap. Sebagai contoh, KPK mungkin akan bertanya tentang insiden di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Sekedar menyegarkan ingatan, sebelum Harun akhirnya bisa melarikan diri, dia sempat hampir tertangkap di PT IKA oleh KPK. Tapi gara-gara ada intervensi kekuatan luar, para penyidik KPK yang ketika itu datang ke PT IKA terhambat operasinya. Para penyidik KPK itu ditahan oleh pihak keamanan kampus selama berjam-jam sebelum dilepaskan. Dan ketika akhirnya para penyidik itu bebas, Harun sudah hilang. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam aksi perintangan tersebut? Hasto sih mungkin sekali terlibat di sana. Tapi siapa nama-nama lainnya? Begitu juga dengan kasus pelarian Harun. Siapa yang membiayai pelarian Harun? Pelarian selama 5 tahun itu bukan kerja main-main dengan biaya besar. Hampir pasti bukan cuma Hasto yang berperan di dalamnya. Pasti ada pihak-pihak lain yang turut membiayai, turut menemukan tempat tinggal, turut bertanggung jawab atas keluarga Harun dan seterusnya. Nah, siapa orang-orang yang berada dalam jaringan itu? Jadi sangat mungkin ini bisa menimbulkan goncangan besar dalam tubuh PDIP yang akan berkongres dalam waktu tak lama. Bagaimana kalau ini semua ternyata juga menyangkut nama-nama tokoh penting lain? Pihak PDIP sendiri sudah mulai melakukan konsolidasi. 1 hari sebelum sidang pengadilan Hasto dimulai, sejumlah pimpinan dan anggota DPR fraksi PDIP bertemu dengan Megawati di rumahnya. Anggota DPR seperti Deddy Sitorus mengatakan pertemuan ini merupakan konsolidasi menjelang kongres partai. Para tokoh PDIP yang hadir enggan bicara banyak. Anggota Komisi 3 DPR RI PDIP Iwayan Sudirta menyatakan Bu Mega berpesan agar anggota DPR PDIP turun ke masyarakat. Untuk apa? Tidak jelas. Ketidakpastian ini justru semakin memperkuat dugaan bahwa pertemuan dilakukan terkait sidang perdana Hasto. Diduga Megawati memberikan arahan
pada tokoh-tokoh PDIP tentang bagaimana seharusnya mensikapi persidangan yang mungkin sekali akan membongkar banyak kecurangan terkait PDIP. Konsolidasi ini memang rasanya perlu sekali dilakukan karena KPK jelas-jelas sudah bertekad membongkar kejahatan Hasto. Ini memang sebuah cerita panjang. Ceritanya dimulai dari November 2019. Saat itu sebenarnya KPK sedang melakukan penyelidikan tentang dugaan suap di DPR. Tapi dalam proses itu, penyelidik menemukan dugaan suap kepada penyelenggara negara di KPU RI. Karena temuan itulah, pimpinan KPK saat itu menerbitkan surat perintah penyelidikan dugaan suap di KPU RI pada 20 Desember 2019. Jadi ini adalah proses yang sudah berlangsung lebih dari 5 tahun. Memang sejumlah pihak bersalah sudah ditangkap, tapi KPK menduga bahwa kunci sesungguhnya ada di tangan Hasto. Harun bukanlah tokoh yang berjuang dengan kaki sendiri. Dalam persidangan 14 Maret ini, KPK memaparkan bukti-bukti yang menunjukkan Hasto dan Harun berjalan bersama. KPK punya bukti bahwa Hasto melalui perantara meminta Harun Masiku merendam handphonenya ke dalam air dan menunggu di kantor DPP PDIP. KPK juga terus dihambat untuk bekerja profesional dalam kasus Harun dan Hasto. Seperti tadi saya katakan, KPK seolah diborgol tangannya ketika hampir menangkap Harun di PT IKA. KPK juga mengakui bahwa Ketua KPK saat itu, Firly Bahuri, melarang KPK mengangkat posisi Hasto menjadi tersangka. Itu semua yang menyebabkan Harun Masiku bisa buron 5 tahun dan Hasto tidak pernah harus menanggung beban hukum apa-apa. Kini pun PDIP mati-matian berusaha menggagalkan dimulainya persidangan. Kuasa hukum PDIP misalnya menyatakan dakwaan KPK cuma berkualitas oplosan. KPK merespons tudingan itu dengan tenang. KPK mengatakan tidak ingin berargumentasi terkait hal tersebut di ruang publik. KPK mengatakan ada ruang sendiri untuk membahas hal tersebut, yaitu di persidangan. Masyarakat dapat melihat langsung persidangan tersebut dan semua tudingan akan dijawab, kata KPK. Jadi akhirnya persidangan Hasto sudah dimulai. KPK sudah sangat siap menekan gas. Kita lihat saja apakah ada nama-nama lain di PDIP yang juga terlibat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.